Sahabat YouTube, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Koko Edi, chef yang terabal-abal sedunia. Sahabatku, di video kali ini saya mau membuat selai nanas. Selama ini kan banyak sahabatku yang merequest, Ko Edi bikin cookies dong, bikin kue lebaran dong, ini dan itu. Nah, sejujurnya saya tuh tidak pinter bikin kue. Kalau untuk masak sayur lumayan, sahabatku. Jadi, tapi saya berusaha untuk bisa ya. Jadi untukmu sahabatku, apapun aku pelajarin supaya bisa berbagi resep, ya kan. Nah, kedepannya saya mungkin akan sering upload video-video cookies, video-video untuk kue lebaran. Doakan saya bisa ya sahabatku. Nah, sekarang kita mau mengupas nanas dulu. Setelah itu nanti saya baru kasih tahu berapa berat gula yang diperlukan, karena harus ditimbang dulu beratnya. Sekarang saya mau mengupas nanasnya dulu. Jadi kalau saya kupas nanas sukanya begini aja ya. Nah, matanya ini kita giniin aja sahabatku, nggak usah dibuang sampai bersih ya. Tuh, cukup diginiin aja. Tapi jangan sampai terlalu licin ya, jangan sampai hilang matanya. Nanti dia rabun sahabatku. Nah, biarkan dia masih ada titik-titik matanya seperti ini. Menurut seorang pakar kue, katanya matanya nanas ini bermanfaat untuk apa ya, membuat kuenya lebih awet katanya. Nah, sudah rapi. Sekarang saya mau memarutnya. Nah, parutannya ini saya sarungin dulu supaya gampang bersihinnya sahabatku. Jadi kalau disarungin gini. Oh ya, kata seorang pakar kue bahwa nanas ini jangan dibuang matanya supaya aroma nanasnya lebih harum dan selai nanasnya lebih awet untuk disimpan. Katanya begitu sahabatku. Saya parut dulu ya. Dan katanya lagi, kalau mata nanasnya tidak dibuang, warna selainya lebih bagus, lebih kuning gitu. Nah, kalau tips dari saya, nanasnya bagusnya diparut sahabatku, jangan di blender ya. Karena akan berbeda juga. Kalau diparut kan dia seratnya masih bagus gitu ya. Kalau di blender kan terlalu lumat, seratnya juga tidak itu ya, tidak terlalu nampak nantinya. Jadi pas selainya mateng, ini akan tampak selainya tuh panjang-panjang seratnya sahabatku. Batang tengahnya ini jangan dibuang ya sahabatku, karena batang tengahnya inilah nanti yang akan tampak sekali serat nanasnya. Diparut sampai habis. Nanti kalau di selainya udah jadi, akan terlihat panjang-panjang serat nanasnya. Itu karena di batang tengahnya sahabatku. Nah, kita parut sampai habis ya. Nah, sekarang saya mau parut yang satunya lagi. Nah, sudah selesai. Kalau parutannya ini disarungin tuh gampang bersihinnya sahabatku. Apalagi kalau parut kunyit gitu ya, tinggal diangkat tuh. Tidak menempel di parutannya, tinggal dicuci saja. Begitu. Sekarang tumpah. Sekarang saya mau menyaring nanasnya ini supaya rasanya tidak terlalu asam sahabatku. Oh ya, ini saringannya banyak ya, ada pink, ada hijau. Nah, ini ada yang gede, tapi ini udah jebol sahabatku. Jadi ini udah nggak bisa dipakai nih. Jadi ini beli yang murah meriah.
pakai yang pink aja deh tuh ya, biar cantik seperti sahabatku. Jadi ini air asamnya kita buang sedikit ya, supaya hasil selainya lebih manis. Jadi kita tidak perlu mengkonsumsi gula terlalu banyak. Tapi kalau sahabatku mau langsung, nggak mau dibuang juga nggak apa-apa ya. Hanya saja dia rasanya lebih kecut, otomatis taruh gulanya harus lebih banyak. Begitu sahabatku. Kalau saya kebiasaannya suka saya kurangin sedikit airnya. Tapi airnya ini jangan dibuang ya, bisa diminum. Anggap aja itu jus nanas. Peresnya juga nggak yang sampai kering kok. Nah ini kira-kira segini aja sahabatku. Sekarang mau saya timbang. Ini beratnya ada berapa? Beratnya 650 gram sahabatku. 651 gram. Sekarang saya mau kasih gulanya. Kalau gula ini terlalu tergantung selera ya sahabatku. Saya pakaiin 300 gram aja di sini. Jadi anggap 1:2 gitu ya. Tuh. Saya kasih 300 gram aja gulanya. Biar tidak terlalu manis. Sahabatku, sebelum saya memasaknya, saya ingin kasih tahu kebiasaan saya masak selai nanas. Biasanya kalau orang masak selai nanas tuh kan suka ditambahin dengan kayu manis, cengkeh, garam, dan sebagainya. Itu sesuai dengan selera aja. Tapi kalau saya masak selai nanas, hanya nanas dan gula saja. Jadi tidak ada tambahan apapun. Ya, jadi kalau sahabatku kepengen tambahin kayu manis, tambahin cengkeh, tambahin garam, silahkan. Sesuaikan dengan selera masing-masing. Sekarang saya mau memasaknya. Nah, saya masukkan dulu nanasnya. Nah, nanasnya ini saya masak dulu sampai airnya menyusut. Baru saya tambahkan gula pasirnya. Kita masak sampai dia airnya menyusut ya. Nanti dia bunyi blebek gitu sahabatku. Nah ini sudah blebek. Saya mau masukkan gulanya. Tapi sepertinya gulanya pun masih kebanyakan nih sahabatku. Saya tidak suka terlalu manis soalnya. Saya masukkan setengahnya dulu ya, sambil saya cicipin rasanya apakah sudah cukup manis. Nanti saya akan kasih tahu kemudian. Ini saya sisakan sekitar 50 gram sahabatku. Jadi yang saya masukin gula ke dalamnya ini sekitar 250 gram. Karena saya tidak suka terlalu manis sahabatku. Kalau terlalu manis nanti banyak disemutin. Nah kalau untuk selai roti segini udah boleh diangkat sahabatku. Ini udah cukup kental kalau untuk makan roti ya. Tapi saya mau bikin selai yang agak keras ya, untuk isian kue. Nanti bisa bikin nastar, bisa bikin lapis gulung gitu. Saya masak lebih kental lagi. Nah ini sudah hampir jadi. Karena saya mau buat lapis gulung, jadi ini saya bikin nggak terlalu keras ya sahabatku. Kalau terlalu keras nanti susah dioleskannya. Kalau yang agak keras biasanya untuk nastar. Jadi ini untuk lapis gulung sudah cukup nih segini. Oke, sudah jadi. Tuh ya. Sudah caramelize juga gulanya ya.
Tuh, jadi kalau untuk lapis gulung cukup segini aja. Sahabatku, selai nanasnya sudah jadi. Saya cobain dulu ya. Jadi selai nanas ini bisa untuk lapis gulung, bisa juga untuk selai roti ya. Ini masih belum yang saya masaknya tuh tidak yang sampai kaku gitu ya. Dan ini adalah selai nanas yang paling basic. Jadi selai nanas tuh banyak variannya. Ini adalah selai nanas yang paling basic ya. Nanti di video-video berikutnya saya akan buatkan selai nanas dengan aneka variasi. Sekarang saya mau mencobanya. Masih panas nih. Asemnya, manisnya pas. Jadi kalau saya masak selai nanas, saya tidak suka kasih garam sahabatku, karena rasanya menurut saya lebih suka tidak pakai garam. Tapi sahabatku pakai garam atau tidak saya nggak tahu ya. Semoga sahabatku suka dengan video ini. Kalau suka jangan lupa kasih like. Yang baru join jangan lupa segera subscribe, karena setelah ini saya akan bikin kue untuk lebaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Oh iya sahabatku, jangan lupa komen dan share. Ini baru bye bye.